Oke. Ya, Oke. betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, salatan wassalaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dengan materi tetap sama ya dengan kemarin, yaitu tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar Allahu biasa. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nurjana sudah hadir? Alhamdulillah Sudah, Bu. sudah, Bu. Sudah hadir, Bu. Alhamdulillah, sudah sehat ya. Baik. Sebelumnya mungkin masih ada yang ingat pelajaran kita pekan lalu? Bagus sekali, bagus ya, tentang masalah penyelenggaraan jenazah berarti adalah bagaimana kita merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai dengan menguburkan. Masih ada yang mau menambahkan? Tentang perawatan jenazah sebelum dimandikan, pada materi yang lalu juga dibahas, Ibu. Iya, bagus sekali tentang kewajiban ya, kewajiban setiap muslim terhadap jenazah. Baik, dan untuk kenapa kita harus belajar tentang masalah penyelenggaraan jenazah ini, karena ini penting sekali ya nak ya, karena apalagi kalau misalnya kita nanti contoh misalnya ada di antara kita yang tinggal di daerah minoritas muslim. Nah, kalau misalnya ada saudara muslim kita yang meninggal, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita untuk mengurus saudara kita yang meninggal. Jadi sangat penting bagi kita untuk belajar tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Oke, baik. Untuk hari ini pelajaran yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajarannya. Silahkan diperhatikan semua. Yang pertama adalah kita akan membiasakan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Kemudian akan membentuk sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan baik. Kemudian memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana menguraikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam dengan baik. Kemudian nanti terakhir kita akan mempraktekkan ya. Kita akan mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana tata cara mandi, memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Baik. Sebelumnya untuk lebih memudahkan kita untuk melaksanakan prakteknya, Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok besar. Yang untuk kelompok laki-laki Ibu berikan kelompok Ali. Nanti dia akan bertugas untuk memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki. Kemudian untuk kelompoknya Fatimah yang terdiri dari siswa perempuan, nanti kalian akan belajar bagaimana mempraktekkan, memandikan, dan mengkafani jenazah perempuan. Bisa semua? Oh, bisa insya Allah. Oke. Bisa. Sebelum kita mempraktekkan ya, kita akan menguraikan dulu bagaimana tata caranya memandikan dan mengkafani. Silahkan Ananda, kelompok tadi silahkan kalian diskusikan dengan menyaksikan video video tentang bagaimana tata cara mandi dan bagaimana tata caranya untuk mengkafani jenazah. Ini ya, sudah dilihat semua videonya? Sudah, Bu. Sudah. Iya, baik. Sudah. Kalau sudah dilihat, silahkan nanti kalian kaitkan dengan soal pertanyaan ini. Ini pertanyaan untuk diskusinya. Setelah menyaksikan video tadi ya, silahkan kalian uraikan tata cara penyelenggaraan jenazahnya mulai dari ini bagaimana cara mandikan jenazah laki-laki, perempuan, kemudian apa saja yang diperlukan sebelum memandikan jenazah, kemudian siapa yang berhak memandikan jenazah laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana cara untuk mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan, kemudian silahkan didiskusikan juga berapa jumlah kain kafan laki-laki dan perempuan ya. Bisa? Bisa, Bu, bisa. Baik, hebat anak-anak. Sekarang silahkan mulai diskusi. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengamati video tadi. Sudah?
Ya, sudah Bu, Sudah, Bu, sudah. sudah. Oke, baik. Bu. Silakan. Siapa yang memulai dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Kelompoknya Ya, saya Fatima? Bu. Satu dulu, Ya, Bu. silahkan kelompok Fatima yang diwakili oleh Ananda Sri. Silahkan Anda. Ya, yang perlu disiapkan dalam memandikan jenazah yang pertama itu tentunya air yang bersih dan membersihkan. Yang kedua Bagus sabun. sekali. Terima kasih atas jawabannya Ananda ya. Ya. Kemudian mungkin ada tanggapan dari kelompok Ali? Ada, Bu. Ada. Ya, silahkan Ananda Samsul menanggapi dari Bu. Iya, Nak, silahkan. Bagaimana kalau tubuhnya tidak sempurna, Bu? Ada yang terpotong-potong. Bagaimana memandikannya, Bu? Ini pertanyaan yang bagus Ya, sekali. Bagaimana caranya memandikan yang terpotong-potong? Bagaimana Ananda? Kelompok Fatima bisa jawab? Silahkan dijawab. Ya, Nak. kalau menurut kelompok Fatima Ibu, ya biar kalaupun tubuhnya tidak dilihat, jadi ya hanya dimandikan yang ada di situ saja. Betul Jangan dicari sekali, tempat. betul sekali, lain. mantap sekali jawabannya dari Fatima ini ya. Jadi apa yang ada saja kalau misalnya terpotong-potong yang ada saja yang dimandikan diselenggarakan. Ada yang lainnya? Jelas ya semua? Oke, kalau sudah jelas, Sudah jelas, Bu. sekarang kita akan mempraktekkan yang tadi. Silahkan kelompok Fatima dan kelompok Ali silahkan dibagi kelompoknya lagi. Di dalamnya itu siapa yang akan bertugas memandikan dan siapa yang akan bertugas mengkafani. Begitu pula dengan kelompoknya Fatima ya. Silahkan dibagi siapa yang berperan untuk memandikan, siapa yang berperan untuk Ya, mengkafani. saya yang memandikan, Ibu. Saya yang memandikan. Oke, silahkan. Jadi siapa yang Oke, baik. Jadi siapa yang memandikan? Siapa yang mau dulu tampil mempraktekkan ini? Laki Fatima apa Ali? Ali dua, Ibu. Ya, Ali dua. silahkan Ali. Silahkan tampilkan Ali. Oke, beri aplaus untuk Ali. Terima kasih, sangat bagus sekali persentasenya ya, mempraktekannya. Mungkin ada ini tanggapan dari kelompok Fatima atau mau mengoreksinya tampilan temannya tadi? Ya, saya akan koreksi sedikit pada kelompok Ali tadi. Kayaknya saya lihat tadi menyiramnya tidak sesuai dengan 3 kali. Iya. Dia tadi 4 kali. Iya, itu tadi komentarnya. Iya, sekarang kelompoknya Fatima ya, giliran Fatima sekarang yang menampilkan. Ya, pertama-tama kita akan menyediakan air. Bagus sekali ya. Yang kedua kita siram mulai dari samping. Ya, terima kasih kelompoknya Fatima ya, sudah dipraktekkan. Baik, untuk menguji kemampuan kalian, evaluasi kalian, pemahaman kalian tentang masalah ini, Ibu berikan evaluasi. Silahkan di pertanyaannya, ini ada pertanyaan untuk ini ada tugas buat kalian sebagai bahan untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian ya tentang materi kita hari ini. Sudah selesai? Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Iya, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ayo, Bu. Ya, silahkan, Nah Sultan. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan yang bisa diambil dari pengurusan jenazah, jadi sebelum diterapkan metode simulasi, menyimpulkan Iya, terima jenazah kasih untuk jawabannya. Ya, saya Terima kasih, ingin ya. menambahkan Bu Silakan, kesimpulannya. Ya, jadi pada dasarnya memandikan jenazah itu adalah hukum wajib kifayah ya, yang harus dilakukan oleh Iya, umat betul Muslim. sekali. Terima kasih atas partisipasi Ananda semua ya. Betul sekali ya bahwa ada kain kafan digunakan itu adalah untuk laki-laki 3 helai, untuk perempuan 5 helai. Kemudian memandikan, yang berhak memandikan tadi adalah kalau laki-laki jenazahnya berarti yang dimandikan adalah laki-laki juga. Kalau perempuan berarti dimandikan oleh perempuan ya. Perempuan. Oke, Ibu. dipahami semua. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, apa silahkan. Kalau jenazahnya setengah laki-laki dengan setengah perempuan, siapa yang memandikan? Disesuaikan Nak ya dengan kelaminnya, asal ininya lahirnya pertama itu ya. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup ya. Tertib, paham ya? Ya, Bu. Bu, masih ada sedikit, Bu. Ya, Bu. Ngerti.
Ya, silakan Ananda. Sekarang untuk bahan pelajaran pekan depan, kita akan belajar tentang mensolatkan jenazah ya. Kita akan belajar tentang mensolatkan jenazah. Jadi silahkan cari literatur yang membahas tentang masalah mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Cukup sekian untuk hari ini. Silahkan ketua kelas pimpin doanya dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari hari ini tersimpan dalam memori jangka panjang kita dan jadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali ujian untuk lisan pada siang hari ini. Ya, atas nama Wardia Sultan. Oke, Ibu Wardia siap? Insya Allah, Pak. Baik, di mejanya Ibu Wardia ada Quran? Ada, Pak? Baik, coba Ibu Wardia untuk menghilangkan groginya, coba dibuka surat An-Nisa. Baik, silakan Ibu membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama Cukup, Bu. amwal. Ya, sadaqallahul azim. Baik, biasanya Ibu Wardia sebelum mengajar itu apa yang Ibu Wardia lakukan? Mempersiapkan bahan materi, Pak. Kemudian, Materi. ya, Pak. Sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu langsung mempersiapkan materi. Selain dari materi, apa yang Ibu? RPP-nya, Pak. Persiapan RPP dulu, kemudian persiapan materi, kemudian masuk kelas, mempersiapkan kondisi kelas, seperti itu, Pak. Sebelum masuk belajar, sebelum memulai pembelajarannya. Oke. Tapi saya angkat dulu dari apa yang Ibu lebih awal sebutkan, yaitu Ibu mempersiapkan materi. Yang sudah tentu materi itu akan Ibu cantumkan di dalam rencana pembelajaran. Nah, apa saja komponen-komponen yang Ibu perhatikan di dalam mengembangkan materi ajar? Apa yang Ibu perhatikan di situ? Yang harus tergambar dalam materi itu? Dilihat dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar, kemudian di situ ada materi-materinya nanti, kemudian dikembangkan itu, Pak. Dilihat juga kondisi siswanya seperti apa, untuk menyampaikan bahan ajarnya itu di lingkungan peserta didik. Agar materi itu bisa bermakna, apa saja yang Ibu bisa gambarkan di dalam materi ajar itu? Disesuaikan dengan lingkungannya anak-anak, Pak. Misalnya kayak kemudian dikaitkan juga dengan ini contoh-contoh konkret yang ada di misalnya materinya tentang materi tentang misalnya materi penyelenggaraan jenazah, misalnya kita kaitkan dengan kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya anak-anak takut untuk melihat jenazah, bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bisa lebih berani untuk
mempraktekkan itu, Pak. Pertanyaan saya tadi di dalam mengembangkan atau merancang materi itu agar materi itu dapat bermakna, kira-kira apa saja yang harus tergambar dalam materi ajar itu? Ya, silakan. Bahan ajarnya untuk mengembangkan bahan ajar, kita perlu juga melihat kondisi peserta didiknya, kemudian lingkungan di sekitar masyarakat, lingkungan dari peserta didik itu sendiri, Pak. Misalnya contoh, saya beri contoh misalnya materi ajar yang saya mengangkat satu bahan materi ajar penyelenggaraan jenazah misalnya. Kita harus melihat bagaimana perkembangan peserta didik, apakah peserta didik perlu mengetahui, harus juga mengetahui hal itu. Kemudian ini peserta didik, kita kaitkan bagaimana memotivasi peserta didik agar lebih berani untuk berhadapan, untuk bisa terjun langsung di masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah itu, Pak. Ya, materi esensialnya apa, Bu? Yang harus Ibu muat dalam rancangan materi itu? Yang harus ada faktualnya, kemudian ada konseptualnya, kemudian ada proseduralnya, kemudian metakognitifnya, Pak. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu tadi ini pertanyaan ini saya ajukan berdasar yang Ibu jawab tadi. Saya ingin mengkonfirmasi. Ibu mengatakan oke, sebelum itu saya mempersiapkan RPP. Nah, komponen-komponen apa saja yang Ibu di dalam menyusun RPP itu, komponen-komponen apa saja yang kira-kira? Ya, baik, Pak. Komponen dalam RPP yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian ada nama, kemudian nama sekolah, kemudian materi, kemudian ada KFKD, tujuan pembelajaran, kemudian sumber belajar, kemudian medianya, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada penilaian. Itu, Pak. Saya sedikit tadi menyatakan Bu menyusun, merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu bisa dianggap sempurna dalam merumuskan tujuan. Iya, Pak, pengembangan untuk IPK-nya dilihat dari yang pertama dilihat dari kompetensi dasarnya, Pak. Kompetensi dasarnya itu nanti yang dikembangkan ke IPK, kemudian IPK-nya itu yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja operasionalnya, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya kemudian harus terdiri dari ada audiensnya, ada behaviornya, ada conditionnya, kemudian ada dirinya, Pak. Berikan contoh yang mana audiensnya, yang mana behaviornya, mana conditionnya, mana degrinya. Setelah siswa mencari informasi melalui internet, maka si peserta didik mampu untuk mengidentifikasi mampu menganalisis makna yang terdapat pada Quran ini, contohnya dengan baik. Kalau audiensnya berarti peserta didiknya, kemudian conditionnya adalah setelah mempelajari, setelah melalui prosesnya itu, kemudian untuk behaviornya sendiri adalah mampu menganalisis, itu adalah behaviornya, sementara dengan baik adalah di dirinya, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya. Silakan Ibu Rima dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wardiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wardiah selama ini jadi guru sudah berapa tahun, Bu? Mulai dari 10 tahun, Bu. Dari 2012. Selama Ibu Wardiah menjadi guru, selama 10 tahun itu pernah kan ikut workshop atau BIMTEK tentang K13? Pernah. Oke, berarti
pengetahuan tentang kurikulum K13 itu bisa dikatakan cukup ya, cukup kenal tentang K13. Oke. Di K13 itu kan ada penilaian autentik. Ya, Apa saja yang Ibu kenal tentang autentik di K13? Silahkan. penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Di penilaian sikap, rubrik dan instrumennya seperti apa biasanya Ibu menyusunnya? Penilaian antar siswa, penilaian diri, kemudian penilaian siswa Itu antar saja, teman. cukup itu saja sudah mewakili penilaian autentik untuk sikap di K13. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terus kalau untuk pengetahuan, Ya. Ibu menilai autentik di K13 untuk pengetahuan seperti apa? Dilihat dari KD-KD-nya, Ibu, diturunkan dari tujuan pembelajarannya. Dari IPK, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan untuk dirumuskan kisi-kisinya. Penilaian pengetahuan autentik itu kan Ya. ada berupa Penilaian tes tertulis, lisan, ya, sama apa lagi? tes non-tes, penugasan. maaf. Iya, oke. Kalau di keterampilan, penilaian keterampilan, dalam bentuk apa saja penilaiannya? Bisa dalam bentuk yang autentik itu. unjuk kerja, kemudian demonstrasi, misalnya kalau bisa mendemonstrasikan, mempraktekkan, mempresentasikan. Praktik ya, jadi penilaian praktik, portofolio, apalagi? Ada lagi? Unjuk kerja. Kalau dikaitkan dengan ada lagi? Cuma ikut itu aja? Sepengetahuan saya itu, Bu. Penilaian proyek gitu ya? Iya. Ada juga penilaian produk. Penilaian produk. Iya. Tapi kalau di PAI, kalau misalnya Ibu dalam menilai atau ingin mengukur keterampilan peserta didik, misalnya materinya tentang ketentuan Islam penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk penilaian autentiknya, khususnya di keterampilan, itu apa yang akan Ibu rancang? Unjuk kerjanya, Ibu, untuk bagaimana tata cara mereka mandi, melaksanakan dengan baik, mulai dari secara sistematisnya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan sampai mensolatkan. Karena hanya sampai mensolatkan saja biasanya praktiknya, karena kalau pemakamannya itu satu biasanya aja coba satu ya, kita ambil contoh satu. Di penyelenggaraan jenazah itu misalnya memandikan. Maka aspek yang Ibu nilai ketika mereka melakukan praktek memandikan jenazah, aspek yang Ibu nilai apa saja sampai terukur bahwa mereka sudah bisa melakukan secara psikomotoriknya mereka mampu gitu. Untuk penyelenggaraan jenazah khususnya di memandikan. Nah, maka aspek yang Ibu akan cantumkan dalam penilaian itu apa saja? Ininya, Bu. Mulai dari dia mempersiapkan bahan-bahannya dulu, mempersiapkan bahannya, kemudian mempraktekkan mulai dari membersihkan mayatnya, kemudian mulai dari membaca niatnya, kemudian dari urutannya, bagaimana cara mereka membersihkan ini sampai selesai. Iya, oke. Baik. Terima kasih. Kalau untuk penugasan, sekarang kita kaitkan dengan LKPD. Apa yang Ibu tahu tentang LKPD dalam K13? Lembar kerja peserta didik. Oke, kalau dalam membuat lembar kerja apa yang lebih dulu? Kisi-kisinya, Ibu. Apanya? Kisi-kisi. Oh, di LKPD harus ada kisi-kisinya ya? Tidak ada, Bu. Yang pertama ini menentukan dulu ininya
identitasnya untuk identitas siswa, misalnya nama kelasnya, kemudian ditentukan tujuan pembelajar tentukan KD-nya, kemudian IPK-nya. Kemudian baru tujuannya, kemudian setelahnya ada cara pengerjaan soalnya, kemudian cantumkan soalnya. Yang selama ini Ibu, kita ambil contoh aja coba, salah satu di materi Ibu yang Ibu buatkan LKPD-nya. Contoh saja satu materi, atau misalnya tentang hari kiamat, maka LKPD yang terkait hari kiamat, salah satunya yang Ibu tugaskan ke peserta didik apa? Buatkan kalau macam-macam Ibu, kadang ada pilihan ganda, kadang juga dalam bentuk narasi. Kalau soal uraian, tampilkan dulu narasi, baru ini soalnya. Salah satu soal yang ada LKPD, mohon contohnya seperti apa? Contoh dari penyelenggaraan saja ya Ibu ya. Misalnya ada hari telah terjadi gempa, misalnya telah terjadi gempa memakan korban sekian-sekian, kemudian bagaimana apa yang harus berapa jumlah telah terjadi gempa, kemudian tidak ditemukan kain kafan warna putih. Bagaimana, apakah boleh menggunakan uraikan, kemukakan pendapat kalian bagaimana untuk apakah boleh mengganti kain kafan dengan warna lain atau bagaimana tidak. Oke, terima kasih. Cukup Pak Dokter dari saya, Pak. Oke, mungkin paling terakhir Ibu Wardia, coba silakan Anda mengambil kertas dengan pulpennya ya. Iya Pak. Silakan. Tapi jangan dilihat di Quran ya. Iya Pak, insya Allah tidak. Ya, silakan Anda menulis surat Al-Ikhlas 2 ayat saja. Lihat Pak. Tidak terlalu jelas. Karena tidak terlalu jelas, lebih bagus Ibu foto itu sekarang, ambil HP-nya, difoto, baru kirim di terus. Sudah Pak. Oke, langsung dikirim ke grup atau sudah, juga Pak. boleh langsung ke kami. Sudah Pak, langsung di grup. Oke, cukup untuk Ibu Wardia. Selamat. Terima kasih Pak.